Halo semuanya anak-anak, salam sehat ya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema yang keempat, yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Pada gambar, kita lihat ada keluarga yang sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar rumahnya. Ya, ada sebuah keluarga sedang melakukan kegiatan bersih-bersih bersama atau bekerja sama membersihkan lingkungan di sekitar rumahnya. Nah, anak-anak, subtema kita yang pertama adalah hidup bersih dan sehat di rumah. Anak-anak, hidup bersih dan sehat merupakan perilaku untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari segala resiko sakit dan penyakit ya. Jadi, hidup bersih dan sehat adalah perilaku untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari segala resiko sakit dan penyakit. Ya, kalau kita hidup bersih dan sehat, terutama di sekitar rumah kita, maka kita akan terhindar dari segala resiko sakit dan penyakit. Salah satu manfaat hidup bersih yaitu terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, salah satu manfaat hidup bersih yaitu terhindar dari berbagai macam penyakit seperti sakit perut, demam berdarah, tipes, dan lain sebagainya. Jadi tetap jaga kebersihan di sekitar rumah kita ya masing-masing anak-anak ya, biar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, slide berikutnya ya anak-anak. Nah, di sini ada contoh perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Yang pertama, makan makanan yang bergizi biar tetap sehat. Makan makanan yang bergizi biar tetap sehat ya anak-anak, seperti makan buah, makan sayur-sayuran, daging, susu, dan lain sebagainya agar kita tetap sehat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ya, anak-anak biasakan membuang sampah pada tempatnya ya, biar lingkungan di sekitar rumah kita itu tetap bersih, aman dan nyaman, dan terhindar dari segala sakit dan penyakit. Yang ketiga, membersihkan bak mandi ya. Anak-anak juga harus rajin membersihkan bak mandi di rumah ya anak-anak. Biar apa? Biar tidak ada jentik-jentik yang ada pada bak mandi. Karena jentik-jentik itu akan membawa penyakit untuk kita. Jadi selalu membersihkan bak mandi. Dan yang keempat, rajin cuci tangan pakai sabun dan gunakan air yang bersih ya. Anak-anak harus rajin cuci tangan pakai sabun dan gunakan air yang bersih. Apalagi sekarang kita masih dalam masa pandemi ya, virus corona. Jadi pemerintah menganjurkan kita semuanya untuk rajin cuci tangan pakai sabun dan gunakan air yang bersih. Dan manfaatnya, anak-anak juga harus tahu manfaat dari contoh perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Yang pertama, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Ya, kalau kita selalu menjaga kebersihan, maka anggota keluarga kita itu menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Anak-anak pun tumbuh sehat dan cerdas. Nah, berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang kosakata tentang lingkungan hidup. Nah, ini materi kita hari ini tentang kosakata lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup di sekitar rumah kita ya yang bersih. Di sini Pak Fansi ambil contoh dari buku pena halaman 95. Anak-anak juga bisa melihat pada buku pena anak-anak masing-masing ya. Di situ ada contoh percakapan antara ibu dan si Komang. Mari kita lihat pada lingkaran yang pertama dari si ibu. Komang, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit.
Lalu pada lingkaran kedua dijawab sama Komang, "Baiklah Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat." Nah, anak-anak, itu tadi contoh percakapan antara ibu dan Komang. Ketika si ibu meminta si Komang untuk membersihkan rumahnya, ternyata respon dari si Komang baik sekali. Dia ingin rumahnya tetap bersih agar dia hidup sehat. Nah, anak-anak juga harus bisa mengikuti contoh dari teman kalian si Komang ya. Selalu menjaga kebersihan di sekitar lingkungan rumah agar tetap sehat. Rajin mengepel rumahnya biar terhindar dari penyakit. Nah, contoh kosakata tentang lingkungan hidup di rumah. Yang pertama ada bersih, yang kedua sehat, yang ketiga penyakit. Masih banyak kosakatanya. Di sini Pak Fansi juga ambil contoh dari Bu Pena ya anak-anak. Bersih artinya bebas dari kotoran. Terus yang kedua sehat. Sehat itu artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Ya. Sehat itu artinya keadaan saat kondisi tubuh kita bebas dari penyakit. Sedangkan penyakit itu adalah gangguan kesehatan. Ya anak-anak, penyakit artinya gangguan kesehatan. Itu gangguan kesehatan akibat dari kita tidak menjaga kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, terutama di rumah. Jadi usahakan setiap hari selalu membersihkan rumah ya, di dalam rumah maupun di luar rumah, agar rumah kita terlihat bersih dan kita pun terhindar dari sakit ataupun penyakit. Nah, yang berikut anak-anak juga akan belajar membuat laporan sederhana tentang teks percakapan atau dari teks percakapan. Nanti tugas anak-anak juga akan membuat sebuah laporan sederhana ya dari teks percakapan. Sini ada bentuknya atau formatnya. Itu pertama, tema dari percakapan itu apa, yang kedua tokoh percakapan, dan yang ketiga isi percakapan. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu apa itu tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran tentang suatu hal. Jadi sebelum membuat sebuah cerita, kita harus mempunyai ide atau pikiran untuk membuat sesuatu atau membuat cerita ataupun karangan. Jadi tema itu adalah ide atau pokok pikiran tentang sesuatu hal. Dan yang kedua, tokoh ya. Tokoh adalah pelaku atau orang yang ada di dalam sebuah cerita. Ya, sama seperti si ibu dan si Komang tadi, mereka kalau kita buat dalam bentuk cerita pendek, jadi orang yang ada di dalam cerita itu si ibu dan si Komang. Tentu tema dari cerita antara si Komang dan si ibu itu tidak terlepas dari sebuah ide atau pokok pikiran sebelum membuat cerita ya anak-anak. Dan yang ketiga adalah isi cerita. Isi cerita adalah inti dari sebuah cerita tersebut. Jadi isi cerita adalah inti dari sebuah cerita. Sekarang, tugas kalian adalah menemukan kosakata tentang manfaat lingkungan rumah yang bersih. Yang kedua, membuat laporan berdasarkan teks percakapan. Nah, apa yang anak-anak harus kerjakan? Nah, untuk menemukan kosakata tentang manfaat lingkungan rumah yang bersih dan membuat laporan berdasarkan teks percakapan, anak-anak menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal pada Bu Pena halaman 96 ya. Sebelum kalian mengerjakan soal-soalnya, bacalah terlebih dahulu teks percakapan antara Dedi dan Ayah. Nah, ketika kalian membaca teks percakapan antara Dedi dan Ayah, maka kamu akan mudah menemukan kosakata tentang manfaat lingkungan rumah yang bersih. Kalian akan menemukan kosakata baru di situ. Terus, anak juga mudah untuk membuat
laporan berdasarkan teks percakapan antara Dedi dan Ayah. Ya, nanti anak-anak diminta untuk tuliskan semua kosakata baru yang ada pada percakapan Ayah dan Dedi. Lalu nanti temukan arti kata-kata baru tersebut ya anak-anak. Anak bisa cari atau searching melalui internet ataupun bisa dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu anak-anak setelah itu buatlah laporan sederhana berdasarkan isi teks tersebut ya. Seperti itu ya anak-anak. Dan yang terakhir, besok anak-anak akan belajar pada muatan matematika tentang bangun datar. Salah satu bangun datar yang tadi kita lihat dulu ya, yang tadi di sini ya. Sini ada dua buah lingkaran ya pada percakapan antara ibu dan Komang. Lingkaran merupakan salah satu bangun datar ya anak-anak. Dan besok kita akan masuk pada muatan matematika tentang bangun datar. Nah, anak-anak akan belajar ruas garis atau bisa juga disebut sebagai sisi dari bangun datar. Nah, cukup dulu sampai di sini ya anak-anak. Tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa.